Saya Muslimah Ahmad. Jangan lupa like and share, komen di channel Asia ID. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, usikum bitaqwallah wa in ta'ammara 'abdun habasiyun fa innahu may ya'is minkum fasayara ihtilafan katsira alaikum bisunnati wa sunnati khulafa ar-rasyidina al-mahdiyyin. Iyyakum wal muhdatsatil umur wa inna kulla bid'atin dhalalah. Rawahu Abu Dawud wa rawahu At-Tirmidzi. Pemirsa Asia ID arsyadakumullah hayatakum. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah pada detik ini, saat ini kita mampu hadir di tempat ini dalam rangka thalabul ilmi, dan kita mampu menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur pula kita dipertemukan oleh Allah di bulan yang penuh barokah, yaitu bulan suci Ramadan. Marilah saya mengajak kepada diri saya sendiri dan juga seluruh pemirsa Asia ID, mari kita gapai rahmat Allah di bulan suci ini dengan kita menjaga tuntunan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dengan segala aturannya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Hasr, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Artinya, apa yang telah diberikan oleh Rasul kepadamu maka ambillah, dan apa yang ia larang maka tinggalkanlah. Pemirsa di arsyadakumullah hayatakum, demikian Rasulullah memberikan contoh baik melalui ucapan dan perbuatan, sesungguhnya tidak sama sekali didasari oleh hawa nafsu, akan tetapi semata-mata adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahwasanya ketika Nabi Muhammad berucap ataupun melakukan perbuatan sesuatu adalah tidak sama sekali didasari oleh hawa nafsu, melainkan atas bimbingan wahyu ilahi. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang beriman, kita mengaku cinta kepada Allah, maka seharusnya lah ketika kita mengaku cinta kepada Allah, maka bagaimana sikap kita? Allah menjelaskan di dalam surah Ali Imran ayat 31, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi
Kalau kita merasa beriman kepada Allah dan cinta kepada Allah, maka kewajiban kita adalah mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Dan apapun yang diberikan oleh Allah kepada Rasulnya yaitu Nabi Muhammad SAW dalam segala aspek kehidupan adalah merupakan contoh tauladan kita, dan wajib bagi kita untuk menteladaninya. Bagaimana Allah menyatakan di dalam Al-Quran juga, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Pemirsa Aisyah ID arsadakumullahu hayatakum, bagaimana kita sebagai seorang muslim juga merespon terhadap tuntunan Rasulullah SAW ini? Yang pertama adalah as-sam'u wa ta'ah. Sebagaimana yang tadi saya bacakan hadis di pembukaan tadi, bahwasanya usikum bitaqwallah was-sam'i wa ta'ah. Kita wajib mendengarkan dan wajib taat ketika perintah itu adalah perintah ketaatan kepada Allah. Walau wa in ta'ammaru alaikum abdun habasiyun, walaupun yang mengajak atau yang memerintahkan itu adalah seorang hamba Habasa, yaitu bangsa Ethiopia, yang mungkin di dalam fisik itu banyak orang yang meremehkannya, tapi kita wajib sam'u wa ta'ah. Kemudian yang kedua adalah ketika kita menemui perselisihan di dalam kehidupan kita, maka respon kita adalah harus ar-ruju' ilal Quran wa sunnah, ar-ruju' alaikum bisunnati wa sunnati khulafa ar-rasyidin, yaitu kembalikan urusan perselisihan itu sesuai dengan contoh Rasulullah SAW dan sunnah para sahabatnya. Siapa itu? Para khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat yang lain, terutama yang diberi kabar gembira al-asru al-mubasyirina bil jannah. Kemudian yang ketiga, kita pegang teguh tuntunan Nabi kita Muhammad SAW sekuat kemampuan kita. Sebagaimana tadi dalam hadis, adzu 'alaiha bin nawaji, genggamlah, gigitlah dengan geraham kalian. Maksudnya kita semampu kita untuk menjalankan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Karena Rasulullah sendiri pernah bersabda pula, idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa idza amarakum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau datang suatu perintah, larangan, tuntunan yang menganjurkan untuk dihindari, maka kita harus jauh-jauh menjauhinya dari larangan itu. Ketika itu suatu perintah, maka kewajiban kita atau maka dianjurkan kita melaksanakan semampu kita. Nah, kemudian yang terakhir adalah jangan sampai kita meremehkan terhadap sunnah Rasulullah SAW. Dikisahkan dalam sebuah hadis rawahu Muslim, ketika itu Rasulullah bersama-sama sahabat sedang makan, lewatlah seorang pemuda, dia makan sambil memakai tangan kirinya. Kemudian Rasulullah mengingatkan, ya fulan, kul biyaminika. Tetapi bagaimana jawaban si fulan itu? La astati, saya tidak bisa. Kemudian saat itu pula Allah menghukum dia dengan menjadikan tangannya lumpuh, sehingga dia tidak mampu mengangkat tangan itu sampai kepada mulutnya. Ternyata kalau kita bertanya, kenapa sampai Allah murka terhadap pemuda ini? Padahal ini kan sunnah. Seperti apa Rasulullah memerintahkan kemudian dibantah? Dia mengatakan las tata'ta. Rasulullah menyatakan las tata'ta. Kenapa kamu tidak bisa? Tetapi di dalam hadis disebutkan ma mana'aha illal kibru. Dia menentang perintah Rasulullah itu karena meremehkan atau sombong. Ya. Kemudian seketika itu fama rafa'aha ila fihi,
dia tidak bisa mengangkat tangannya alias lumpuh, dia tidak bisa menyampaikan makanan itu sampai kepada mulutnya. Ini adalah pelajaran bagi kita bahwasanya sunnah yang didatangkan oleh Allah kepada Rasulnya untuk kita menjadikan tauladan. Jangan sampai kita meremehkan, walaupun kita tidak mampu melaksanakan sunnah tersebut, tapi jangan sampai kita meremehkan. Allah itu sunnah. Sampai seperti itu Rasulullah menggambarkan dalam hadisnya. Kemudian kalau kita melihat fenomena di zaman sekarang, banyak di antara kita, bahkan juga kaum muslimin umumnya, ketika memberi jamuan kepada para tamu, baik itu di acara resepsi pernikahan, sungguh ironis. Mereka mampu menyewa gedung yang begitu mahal, mampu menyajikan menu-menu yang istimewa, tapi ironis sekali dia tidak mampu menyewa kursi untuk sekedar kita bisa menjalankan sunnah, yaitu makan sambil duduk. Ketika kita bertanya, kok kita makan berdiri ya, mana kursinya? Ternyata jawabannya, ini kan standing party, ini kan pesta berdiri. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu, kalau bukan kita yang menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, terus siapa lagi? Maka kita terus menyeru, mari kita gapai rahmat Allah di bulan yang suci ini. Dengan rahmat Allah itu insya Allah kita bisa masuk surganya Allah dengan cara kita meneladani Rasulullah, kita mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah. Karena Rasulullah sendiri menjamin seluruh umatnya akan masuk surga. Bagaimana Rasulullah menyatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Wakila ya Rasulullah man aba, wakila man ya'ba ya Rasulullah. Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Begitulah Rasulullah mengabarkan bahwasanya seluruh umat Nabi Muhammad adalah bisa masuk surga kecuali yang enggan. Orang yang taat kepada Rasulullah, dia masuk surga. Dan orang yang ingkar, dia yang mendurhakai Rasulullah, dia enggan masuk surga. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.